Itulah penjilat tadi. Pokoknya dapat duit. Tak boleh. Bukan kita tak boleh berkawan sama orang kaya, boleh. Tapi jangan kita merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh. Apalagi tak soleh. Apalagi zalim. Walaupun dia banyak hartanya. Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian tasawuf atau akhlak, masih berkenaan tentang perut. Salah satu daripada amanah Allah daripada anggota badan kita yang 7 tempoh hari. Yang 7 tu belum selesai. Mata udah kita bahas. Mulut, lidah udah. Kemudian telinga udah. Kemudian perut. Perut dah sebahagian kita bahas. Dan sampai terakhir tempoh hari sampai kepada sahdan. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahdan, apabila engkau ketahui akan sekalian yang tersebut itu, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Tempoh hari masalah makanan atau jenis harta yang diberikan orang kepada kita, apakah boleh kita mengambilnya ataukah tidak? Ada harta daripada pemberian penguasa atau raja-raja. Imam Ghazali berkata bahawa harta pada zaman ini, di harta raja-raja di zaman beliau, kebanyakan yang haram. Imam Ghazali tanggung lamanya udah. Jaraknya sampai sekarang cukup lama. Di masa itu harta pemberian penguasa, orang menerimanya itu boleh atau tidak? Kalau tak diyakini akan haramnya, boleh mengambilnya. Tak yakini akan haramnya, boleh mengambilnya. Satu, bagi orang yang fakir. Bagi orang yang kaya tak boleh mengambilnya. Pemberian raja-raja di saat itu. Kemudian ada lagi mengatakan boleh diambil. Bisa diambil baik orang fakir atau orang kaya, kecuali ada tanda alamat bahwa pemberian itu haram. Sampai nampak haramnya, jangan kita ambil. Kalau masih belum nampak haramnya, yang zahirnya halal, udah ambil. Yang paling apa istilahnya, ekstrim, keras dia, baik yang fakir atau yang kaya tak boleh mengambil. Jadi di sini pemakaian
pribadi-pribadi. Kalau bisa silakan. Bagaimana pula masa ini? Jadi misalnya penguasa, pemerintah membagi bantuan kepada kita. Boleh tidak kita ngambil? Selagi zahirnya halal, ambil saja. Tapi saya dengar melalui YouTube lah Habib Bahar, dia tidak menerima sumbangan daripada pejabat pemerintah. Nah, itu pribadi dia, tapi bukan mengharamkan yang lain. Untuk pribadi dia bisa gitu, tak masalah. Makanya pesantren-pesantren dia bilang itu, kalaupun ada mau bantu, kalau pejabat tak mau dia menerimanya. Itu pula dia. Itu pemakaian. Jadi selagi belum nampak itu tanda haramnya, maka boleh kita mengambilnya. Jadi yang terakhir, yang agak mudah, itu dimuktamadkan oleh Syekhuna Al-Alim, Al-Alamah, Al-Amil bi'ilmihi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madinah Al-Mufti Al-Kurdi Mufti fil Madinah Al-Munawwarah, ya Mufti Madinah, memfatwakan itu bahwa harta yang diberi oleh raja-raja itu walaupun banyak yang haramnya, tapi kita tidak berani mengatakan tak ada halal. Dia beri zahirnya halal, tak kita tengok menunjukkan haramnya, boleh kita ambil. Masalah dosa itu kalau seandainya dari haram dia berikan, tergantung kepada penguasa. Dosanya ditanggung oleh penguasa. Nah, itulah yang dipatwakan ini. Inilah mungkin mudah yang kita pakai saat ini. Gawat nih kok masalah harta nih sebenarnya. Apalagi masalah terkait masalah riba, jual beli, masalah kredit, macam-macam lah. Nah, jangan sampai kita tersalah dalam bertransaksi. Nah, itu. Dah aman sampai di situ. Baiklah, kita akan lanjutkan. Jadi kalau sudah kita ketahui hal-hal yang sudah kita bicarakan terdahulu, maka kita betul-betullah bersungguh-sungguh menuntut yang halal itu. Karena Rasul bilang talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Menuntut yang halal, mencari yang halal itu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Maksudnya itu baik yang laki-laki ataupun perempuan. Maka apabila dapat engkau akan yang halal, hendaklah engkau simpankan atas memakan yang halal itu. Maksudnya simpan nih bukan itu tumpuk di rumah. Kira-kira jangan sangat konyang kita makan. Cepat mana selesai Kang? Itu dia. Jangan sangat kenyang. Kenapa? Karena sangat kenyang itu mengeraskan akan hati. Itu kata Imam Ghazali. Ini yang halal. Yang halal pun kita jangan sampai kekonyangan. Bahasa kita kebujingan. Itu tak juga elok. Dari segi kedokteran pun kok kita isi padat-padat makanan ke perut kita nih, tidak juga elok. Mentang-mentang sodap, kotat perut. Togak aja lurus. Ajab. Jadi karena sangat kenyang, itu mengeraskan akan hati. Keras hati. Dan membinasakan akan zihin. Membinasakan akan zihin. Apa itu zihin? Yakni mengurangkan akan paham.
payah nak paham. Ongkonya. Tiba lah ngantuk. Makanya kadang-kadang kita di masjid itu padahal bukan lamu. Taubat aja. Dan membatalkan akan hafal. Sulit itu nak menghafal, tak lengket-lengket aja. Dan memberatkan akan anggota daripada berbuat ibadah, malas. Namun nak konyang. Nak bangkit pun sulit. Nak ngojokan ibadah, payah. Nah, itulah kalau udah kekonyangan. Allah. Dan daripada menuntut ilmu, malas. Misalnya di rumah darilah, kita isilah konyang-konyang. Nak keluar untuk belajar pun malas. Apalagi untuk pengajian. Walaupun tidak kita konyang, pengaji ini memang di mana aja pun. Agak payah. Padahal pahalanya luar biasa. Padahal itu fardu ain. Seharusnya kita belajar setiap hari. Ini sebulan sekali pun kita payah datang. Rutin kan sebulan sekali itu pun. Dalam batas waktu paling lama 2 jam. Kok pun. Tak bisa kita tahankan untuk akhirat. Iya kan? Itu payah. Bukan tiap hari. Macam nak sekolah tu sekarang ni balik jam berapa? Tiap hari. Kok boleh kita di sekolah kan macam gitu. Ya pagi tengah 8. Baris siap gerak. Balik jam 4. Mau berkauh tidur. Seharusnya begitu. Tuh. Menuntut ilmu. Bongat badan. Kenapa kekonyangan? Padahal itu yang halal tuh. Dan membawa kepada sogan. Pada mentelaah kitab. Ada kita. Batang malas. Tengok kitab. Tidur terus. Tapi bisa nanti kepada nengok maksiat bisa cegah. Itulah setan tadi memang, ya Allah. Cukup pandailah dia mengganggu kita. Dan lagi sangat konyang itu menggerakkan akan syahwat, bangkit syahwat, nafsu kepada perempuan. Nengok betina, terpacak biji mata. Udah konyang, naik nafsu. Konyang. Syahwat. Ini dia bilang, ya bukan Pak Isa kan. Ini kitab nih. Menggerakkan akan syahwat kepada perempuan. Kalau buat makonyo, itu tempo hari di sana malam itu kan udah buka. Anjuran kepada seorang laki-laki oleh Rasulullah. Ya ma'syaras sabab, wahai pemuda. Sekalian pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, bang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Apa perlunya tu menikah tu? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan memelihara kemaluan. Terpelihara kemaluan tu. Karena udah ada bininya. Nah, ini tak tanggung nafsu tinggi. Nak bini tak mampu. Tengok betina pun diperkosanya. Bini uang diperkosa juga. Itu. Maka apa anjurannya tu? Wa malam yastati fa alaihi bisawm fa innahu wijaun. Kalau dia tak sanggup menikah, berpuasalah. Tak bagi konyang supaya jangan bangkit syahwat tu. Karena puasa akan menjadi benteng baginya, pemuda itu tadi. Itu. Kalau udah lapar, ada betina cantik, namun lapar. Paling nengok gitu aja lah. Tak semangat. Lapar, tapi kok konyang, bangkit syahwat. Makanya kata Rasul tu, kalau dia udah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau tak mampu, nafsu ada, maka ini cemana nih, tak tanggung. Payah nak membentenginya, maka puasa. Puasa Senin Khamis. Kok gitu pula Senin Khamis? Ya tidak Khamis. Maka ada puasa-puasa kan banyak puasa apa nama tu Pak Kades. Puasa Nabi Daud. Puasa banyak kodok-kodok yang dulu.
Apa dah beres utang puasa kita yang dulu tu. Belum tahu tu sejak balik, ada kita tinggal puasa. Itu je kita bantai setiap hari. Itu dia. Jadi diisi kantung paut yang banyak bawaan walaupun halal, tak juga jadi. Dan menolongi tentara iblis. Tentara iblis tu, kalau makin banyak kita makan, tertolong dia. Terbantu. Maka picikkan jalan iblis tu dengan puasa, jangan konyang. Makanya kita kadang-kadang udah sampai tua betul, ajin kita puasa. Kenapa? Karena makan pun dah tak seleo. Ajin puasa. Ayolah puasa. Karena makan pun dah tak seleo. Usia 40 ke atas dah mulai puang. Macam saya dah 50 lebih. Udah terasa banyak-banyak penyakit. Makan pun diasak pun udah. Tidak pun banyak penyakit itu datang. Dah. Bermula sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan daripada segala kejahatan. Itu mukaddimah. Mukaddimah, pembukaan. Permulaan. Sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan daripada segala kejahatan. Begitu pula dia. Hebat juga. Yakni membawa kepada berbuat kejahatan. Betapa lagi memakan daripada yang haram. Itu dia. Sedangkan yang halal kita isi konyang, itu macam pembukaan mukaddimah dia. Mukaddimah ni perlu mak-maknya yang udah berkeluarga lah. Dia pun nak bercampur sama istrinya, anak-anak mukaddimah. Jangan mengambu je Ada mukaddimah, pembukaannya. Leseng sana, leseng sini, derayu bini awak itu gini. Ini tidak tuakam aja. Ya tak wan. Kamu aja. Nah, ada mukaddimah. Itu perintah. Dianjurkan gitu, mukaddimah. Pengambu aja. Saya tengok macam ayam jantan. Ayam betina pun belum siap. Perian siap, uang rumah kita dulu, tenang. Cuma bagi suami yang merantau, kalau balik dia, jangan juga itu, tuakam walaupun nafsu. Jangan suami, biar dulu bersiap uang rumah kita. Abu, anak lama ditinggal. Ayo. Iyo. Biar siap, pakai nori wangi dia, maaf betul itu ada disobutkan. Dibersihkan apunya tu, bersihkan rambut-rambutnya. Udah siap itu, barulah wangi-wangi, barulah didatangi dia. Itu pun itulah mukaddimah tadi, ada pembukaannya. Begitu jauh. Tidak mengambu aja. Untuk okam. Itu dia. Jadi itu permulaan bagi segala kejahatan, membawa kepada berbuat kejahatan. Kalau makan yang halal terlalu konyang, betapa lagi yang haram. Karena sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka terlebih aula dengan dia. Terlebih aula itu lebih cocok dengan dia. Habis sampai situ. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, wal ibadatu wal ilmu ma'a akil haram kalbina ala sarjid. Wal ibadah, dan dia beribadah, wal ilmu, berilmu ma'a akil haram, tapi beserta dia makan yang haram. Dia beribadah jago, ilmunya banyak, tapi makanannya haram. Kalbina ala sarjin, seperti membina rumah bangunan di atas perhimpunan beyak. Cobalah tahi. Seperti membina, dia membuat bangunan, tapi letak bangunan itu di perhimpunan kotoran. Kotoran itu kotoran najis. Pernah tidak kita membuat pula rumah kita pula dah tahu di situ tulen.
beak manusia di situ. Kita tenggekkan rumah situ. Itulah ibarat. Dia beribadah, berilmu, tapi makan yang haram. Allah, kita tengok artinya tadi ya. Bermula ibadah dan ilmu serta makan akan yang haram itu seperti membuat rumah di atas perhimpunan tahi. Itu tahi itu kan bahasa kita kan beak, berak. Semacam membuat rumah di perhimpunan tahi. Kalau dia beribadah, berilmu, memang cocok. Ada ilmu beribadah, tapi makanannya walaupun beribadah, walaupun ilmunya banyak, makanan tengok. Kalau yang haram makanannya, itulah tadi contohnya. Buat rumah di perhimpunan tahi. Habis. Sampailah kita pembahasannya farad. Ini yang ke bawah apa tu? Farji, ke bawahan paud. Paud tadi udah. Penghujung itu. Masuk bagian ke bawah lagi anggota kita yang 7, amanah Allah. Farad, kemaluan, baik laki-laki atau perempuan, pelihara, jago. Rasulullah pernah bersabda, pernah ditanya dia. Su'ila an aksari ma yudkhilun nas. Ma yudkhilun nasan nar. Al-famu wal farad. Wal faraj. Rasulullah ditanya tentang hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka dijawab oleh Rasulullah, al-famu wal faraju, mulut dan kemaluan. Yang banyak memasukkan kita ke dalam neraka gara-gara mulut, gara-gara dia ni. Kalau dah elok kita bungkus. Kan kita bungkus. Bukan kita telanjang macam ayam. Bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Maka engkau peliharakan akan dia daripada tiap-tiap yang diharamkan akan dia. Yang diharamkan akan Allah Ta'ala. Apa fungsinya? Gunakanlah. Dan dijadikan dirimu itu seperti yang dikata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Al-ayah sampai habis. Dan mereka yang memelihara akan farad kemaluannya, mereka itu melainkan atas istri mereka itu atau gundik. Gundik ini tak ada sekarang, bukan pembantu. Pembantu kita sekarang tidak. Gundik ini kalau dulu itu ada bisa dihadiahkan perempuan, bisa macam istri kita. Jariah budak. Gundik mereka itu. Maka bahwasanya mereka itu tiada dicela oleh syarak. Jadi kata Allah Ta'ala, dan mereka yang meliharakan akan farad mereka itu dipeliharanya, disalurkannya hanyalah kepada istri-istri yang halal. Jangan salurkan kepada bukan bini. Walaupun bukan manusia, bukan bini kita. Kepada manusia pula dia salurkannya. Binatang tak boleh. Laki-laki menikah kepada binatang, bukan menikah, mensetubuhi binatang. Tak boleh. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kepada istri. Kepada istri tadi dibolehkan jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan menyimpang. Kepada jalan yang dianjurkan. Sahdan, bermula tiada kuasa memeliharakan akan farad itu melainkan dengan memeliharakan 4 perkara. Tak mampu kita memeliharakannya itu melainkan dengan 4 perkara. Untuk menjaga dia tu ikut anggota lain memeliharanya. Kok dia tu tenang aja dalam. Tapi bisa tak terpelihara. Untuk menjaganya itu perlu. Pertama,
memelihara mata daripada melihat akan perempuan yang hilat. Jago mata. Nah, itulah dia. Nah. Jangan celingak sini. Dia mata tadi juga. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, yang artinya, barang siapa tiada memelihara akan matanya, bang siapa tidak bisa dia memelihara matanya, tak dijagonya matanya ni, niscaya tiada dapat ia memeliharakan zakarnya, akan misternya tadi. Mister tahulah, asobut mula itu terus. Kalau dia tak bisa memelihara matanya, maka dia tidak dapat memeliharakan zakar. Nah, tidak. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan matanya, niscaya tiada kuasa ia atas memeliharakan akan agamanya. Bermula zina mata itu yaitu daripada sebesar dosa kecil, zina mata, yang membawa kepada zina farad. Hai nauzubillah min zalik. Dia mata tadi juga lah. Itu yang pertama, jago mata. Yang kedua, memelihara akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang hilang. Bang, mata jago. Kalau hatinya, orang rumah tak tahu. Pikir, hayal. Tengok orang rumah Sahrina. Sahrina, siapa? Di bayangannya siapa tu? Sahrini. Tengok orang rumah, pikir orang masuk dah lah, abang laki aku ni prihatin sama aku. Rupanya ibu Sarini dia tengok. Bini. Senyum tengok. Tapi dihayalkannya bukan bininya. Siapa? Sarini. Pokoknya orang yang lagak lah. Tengoknya lah orang rumah tadi dulu lagak. Namun pun apa namanya tu? Semakin waktu kita tu kalau tengok wajah itulah, kalau menikahkan mencari wanita itu jangan karena cantiknya. Kalau hanya karena cantiknya jangan. Kalau hanya karena cantiknya bersiap-siaplah kita nanti menyosal, kecewa. Satu hari dua hari yalah, pas macam bunga plastik tu. Macam bola plastik. Lama udahlah. Berkaut lah dia. Jadi karena perempuan dia takut juga bini lakinya tadi apa? Takut berkaut, pergilah. Tompahnya duit banyak. 100 juta. Karena tengok pula boneka plastik itu tak ada je lah luntu. Ganti plastik koning. Karena berkaut udah. Sen, poles plastik. Hidung, cem. Bak kata Ustaz Somad pula, upo dah kat api, nyen. Kata dia. Peot hidung. Orang plastik. Usaha itu operasi plastik. Allah. Itu kan banyak tu kan. Bukan sikit biaya tu, dagu. Nak bentuk macam mana kan? Operasi plastik katanya. Tapi banyak yang kecewa akhirnya. Yang operasi gitu. Jangan tengok di televisi siaran itu kan. Yang kita mendongak itu. Yang akhirnya menyosal. Lebih parah pula daripada yang parah biasa tu. Ngeri pula nengok. Operasi plastik. Udah, gitu aja lah. Hatimu sesuai dengan umur. Apalah salah. Isteri kita tua, kita pun dah tua juga. Jadi, jaga hati, jangan memikirkan perempuan. Kecuali isteri kita. Kita dah usia tua, fikirnya nak gadis lu atau 4 tengok siang tadi. Manalah sama. Mali mengamuk aja abang ni ngapo, mengamuk aja koju. Bini wang tengok balik rumah mengamuk pula dia. Cuba lah. Cuba. Itu. Apa dia asyik mikirkan bini wang. Memang tu muda lagi.
Allah. Ini payah nih. Ini sebenarnya tak apalah kita hafal tidak macam sifat 20. Ini kepada amalan kita. Tinggal asal bisa kita menjago, udah. Jagolah, jangan fikir kan. Ayo. Jangan tengok betino, tapi sulit. Ya kan? Nak tengok buang dia banyak di kampung. Tidak uang kampung, uang luar. Macam-macam lah. Itu makanya suruh bungkus. Ayo, tanggung tu belak-elak. Kami dulu waktu belanja sama Tuan Sukri ni, dibawanya Pak Isa pergi sana untuk beli apa nama tu, kuih apa nama tu Pak Kades. Ada pizza apa nama? Pizza. Pizza. Pak Isa lah menghitung-hitung uang. Rupanya rok tak ada di bawah lutut. Di atas lutut aja. Uang mata sipit. Uang tu aja belah isi. Ya, adalah masuk ke dalam. Dalam lebih banyak lagi. Awak di luar pun dah tak terkutip-kutip. Itulah misalnya hayalan. Monong balik ke rumah mengamuk. Nengok koting Cino dia. Tengoklah koting bini pula. Dia limper dah banyak. Allah. Kau nak diturutkan nafsu gitu. Kok yang normal lah. Iya Ji. Adalah betino cantik, tapi normal lah kita laki-laki. Selewo tidak kita nengok nafsu gitu. Selewo. Kok boleh Honda ada anak gadis yang apa nama tu? Buntal aja. Diajaklah nikah. Dah tak apalah pakai ongkos apa-apa, sekian aja. Ikhlas bini, nikah tak bang? Honda tidak gitu. Pak Kadus. Kaki Honda tidak. Rumah kita menyuruh. Apa pun apa payah bilangan Honda. Tak pakai biaya. Ditanggung. Itu nafsu. Kecuali tak ada nafsu. Udah tak seleho lagi. Itu. Allah. Itulah melihat hati tadi. Kemudian yang ketiga, memelihara akan perut daripada makan yang subhat. Yang subhat ni belum tentu hal haramnya. Tapi kalau kita tinggalkan, selamat kita daripada yang haram. Berhati-hatilah. Itu saja. Jadi, farad ini tak bisa kita memeliharanya kecuali dengan menjago ini tadi. Dengan 4. Jago mata tadi ya. Jago juga perut. Daripada makan yang haram. Jago hati kita daripada memikirkan perempuan. Allah. Yang keempat, memeliharakan akan perut daripada sangat kenyang daripada sekalian demikian itu menggerakkan akan syahwat. Menggerakkan akan syahwat. Habis. Kita lanjutkan habis tentang masalah yang bawah tadi. Tinggal berapa lagi? Tangan. Ini tak apalah banyak. Masalah tangan tak apalah banyak. Benar tugasnya. Tapi apa nama tu? Amanah. Cuy punya uang. Dipukulnya bini yang kat RT. Tak juga jadi jagolah. Adapun kedua tangan itu maka engkau peliharakan daripada memalu akan orang yang Islam. Memalu itu tu memukul. Tak boleh kita pukul. Isteri kita tak boleh kita pukul. Kalaupun ada anjuran memukul, pukulan itu jangan pukulan mematikan, pukul untuk mendidik. Dan daripada apa nama itu? Mencapai akan harta yang haram. Mencapai harta yang haram pun. Usah kita pegang ni sonang belati gitu. Padahal harta curian. Dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan suatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Ngeong, ngeong kata kucing dekat tudung. Oh, tengok bola, baru nak pula bolikan ke goma dia. Tak tumpah, tengok tinggal tulang. Krip-krip lah kucing dia. Sampai tu kancing set pasal pula kaki ya. Kurang ajar dia ambilnya parang, melemparkannya. Belah dua kepala kucing. Misal. Tak boleh, berdosa. Nah, dia mencuri. Mana ada hukum halal haram kepada kucing tu. Walaupun habis soto kita dia ambil. Dia tak berdosa. Padahal dia binatang. Kita yang salah. Tak boleh. Apalagi kucing. Kadang-kadang itu selalu kita memukul kucing. Dia tak tahu. Sayangilah. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Bukan hanya manusia. Kepada binatang kita sayangi juga. Allah. Atau engkau khianat dengan keduanya. Itu pada amanah orang. Dengan tangan. Yo, ini ku bawa nih sanan. Apa tak amanah. Dengan tangan dari tadi. Atau kepada pertaruhan orang. Dan engkau peliharakan pula kedua tanganmu itu daripada menyurat akan yang tiada harus menuturkan akan dia. Inilah banyak kondoh kita. Kita menulis tidak pakai pulpen lagi. Pakai induk tangan ateng. Yang mana kata-katanya ni tadi tak cocok kalau kita baca. Bakalan menyakiti hati. Tak usah. Di Facebook pun kadang mau terjadi perdebatan. Kan berkelahi, wah maki anjing-anjing lebih parah lagi. Lebih sodap dia tu mengamuk-ngamuk di sana. Kalimat-kalimat jorok, janganlah sempat. Kalaupun ada kejadian kita nasihati. Kalau tidak, tak usah. Yang tak seharusnya kita tuturkan, dia menulis. Kan tangan tu, maksudnya tangan, kita pelihara kan. Karena wajib memelihara akan kolam itu. Kolam ni bukan kolam yang di dekat rumah kita gali isinya ikan. Kolam ni alat penulis, pensil, pulpen, gitu. Daripada barang yang wajib meliharakan akan lidah. Lidah ni macam mana? Memaki. Tulis saja memaki gini tu, kata-katanya tu pun tak boleh. Sebagaimana diucapkan berdosa, maka menulis itu pun berdosa juga. Karena kolam pensil itu satu lidah daripada dua lidah. Satu lidah daripada dua lidah. Pensil satu dihitung lidah juga. Kita peliharakan menulis. Adapun kedua habis. Sikit aja masalah tangan, tak apalah banyak. Kita habiskan terus. Kedua kaki itu kaki. Amanah, pelihara olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh syarak. Mengondap dia. Kemana bang? Sana kau jap. Pojo, lama pernah balik, mungkinlah isu. Karena ini bakalan malam berkojo ni. Mana tempat nun? Lewat Indrapura sana. Belok kanan, belok kiri bang. Belok kanan. Udah sampai perdagangan belum? Oh, petengah ni bang. Ayo. Jadi esok pagi bang balik yo. Upanya sebelum perdagangan selewat Indrapura. Upo pago. Singgah ada situ. Nginap. Katanya kojo. Allah. Kan kaki dia melangkah sana. Jadi pago tu. Dulu waktu Faisal lewat ada. Lewat situ kan kadang berkeluar orang tu agak malam. Puan Faisal agak malam balik, itu berkeluar orang tu. Sekarang tak ada tak tidak lagi. Mudah-mudahan tak ada. Katong tu pago aja, ada kebun situ. Jadi tak balik-balik pun nginap dia. Kaki itu melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Tapi kalau ada polu tak masalah. Dia berdakwah. Pergi dia ke sana. Tapi janganlah ikut siapa berdakwah tu. Dia ajak akin orang tu tidur di situ.
Nah, itulah nyalah. Allah. Jangan kaki pelihaukan diharamkan oleh Allah SWT, kemana pergi. Yang diharamkan oleh syarak. Atau berjalan kepada orang yang zalim. Kepada orang yang zalim pun tak boleh kita ke situ, usah datangi. Yang zalim lah dia. Yang perampok, pembegal. Apa yang awak berjalan ke tempat dia? Kecuali dalam rangka berdakwah. Kalau bersuka-sukaan. Atau kepada raja-raja yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, jangan. Karena pergi kepada raja yang zalim itu dengan tiada dururah, dia tidak terpaksa, yang sangat betul, tidak dururah yang sangat, berarti sangat-sangat terpaksa. Kok tidak sangat-sangat terpaksa, gitu. Atau dengan tiada hajat, tidak ada hajat keperluan apa-apa, dia datang aja ke situ dia. Yang memberi muslihat, kepentingan pada akhirat. Kalau ada kepentingan untuk akhirat atau pada agama, maka yaitu jadi maksiat lagi, haram kita datang ke tempat penguasa. Ya Allah, tak ada hasil kecuali dalam terpaksa. Nanti kau tak datang kita nanti kono marah kita, macam-macam lah, terpaksa. Ingat, penguasa yang zalim. Kalau tidak zalim, tidak. Namun, itu. Kalau ada kemaslahatan tentang agama, menyampaikan dakwah, itu boleh. Seperti kata Imam Ghazali, yang terakhir. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Maka berjalan kepada sultan yang zalim. Maksudnya sultan yang zalim itu raja yang zalim. Sultan itu apa nama itu? Zillullah fil ardi. Bayang-bayang Allah di bumi. Itu sangkakan hebatnya penguasa. Kalau penguasa itu dia itu yang taat kepada Allah, wajib kita patuh. Kenapa dikatakan bayang-bayang Allah? Bukan Allah punya bayang-bayang, tidak. Bayang-bayang Allah tu, bayang tu kan kita tahu tempat berteduh. Jadi sebenarnya raja tu tempat kita bernaung. Memohon segala apa keperluan kita. Dialah menaungi. Kita apa hajat minta kepada dia. Apa masalah kita lapor kepada dia. Tapi kalau dia itu patuh kepada Allah dan Rasul, kau tidak, tak bisa. Jadi maka berjalan kepada sultan yang zalim dengan tiada dururah, dengan tiada hajat yang muslihat pada syarak, tiada hajat yang sangat picik. Yaitu jadi maksiat. Karena yang demikian itu merendahkan akan diri bagi mereka itu, bagi yang datang tadi. Rendah martabat. Udah tahu zalim, apa yang datang? Wibawa gitu, itu kemana? Karena ada penguasa yang zalim itu. Rakyat tuh habis susah dibantai. Dan muliakan akan dia. Dan sungguhnya telah disuruh Allah Ta'ala subhanahu. Jadi memuliakan akan orang zalim tu. Kesannya kita datang ke situ, apalagi kita para da'i yang hebat betul, yang kondang, pergi datang kepada pemerintah yang zalim. Kan nampak bona kita tu marwah kita tu jatuh. Itu. Penjilat. Walaupun ustaz sekalipun. Penjilat juga namun. Kalaulah pemerintah itu zalim. Jadi sungguhnya telah disuruh Allah Subhanahu wa taala dengan berpaling daripada mereka itu, seperti di dalam firman-Nya Allah Taala. Dan janganlah kamu condong dan berpegang kepada mereka zalim, yang zalim itu.
siapa saja yang zalim, walaupun dia penguasa sekali, maka niscaya menyontuhkan kamu oleh api neraka. Nanti disontuh api neraka lah kita, kalau kita datangnya dia. Dan lagi demikian itu membanyakkan bagi kaum mereka itu. Kita hadir di situ seolah-olah yang zalim itu bertambah banyak dengan kehadiran kita. Haram hukumnya. Dan menolong bagi mereka itu atas zalim mereka itu, termasuklah kita menolongnya. Dan jika ada perjalanannya yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka itu, maka itu berjalan kepada mengusahai yang haram. Termasuk dia menguasai yang haram. Karena berjalan untuk menuntut akan harta. Karena dia zalim. Dan sungguh telah bersabda Nabi SAW, barang siapa merendahkan dirinya bagi orang kaya yang solih, ingat, orang kaya solih, dia merendahkan dirinya kepada orang kaya yang solih, kaya solih, niscaya hilang 2/3 agamanya. Kalau merendahkan diri saja kepada uang yang kaya lagi solih, kita udah agama kita 2/3 agama kita hilang. Inilah pada orang yang kaya, yang solih. Maka apalagi engkau sangka dengan orang yang kaya yang zalim. Wallahul maufiq. Semoga Allah Ta'ala gitu memberi taufik kepada kita. Petunjuk. Mudah-mudahan kita tak seperti itu. Itulah penjilat tadi. Pokoknya dapat duit. Tak boleh. Bukan kita tak boleh berkawan sama orang kaya, boleh. Tapi jangan kita merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh. Apalagi tak soleh. Apalagi zalim. Walaupun dia banyak hartanya. Tak boleh. Habis. Saudara-saudaraku sekalian, mungkinlah ini yang bisa disampaikan maksiat yang zahir. Pada malam inilah bau khotamnya maksiat yang zahir. Yang nak kita jauhi itu, bukan maksiat zahir saja. Ada maksiat batin. InsyaAllah di lain waktu akan kita lanjutkan al-babur rabi' fi ijtinabil ma'asi al-batinah. Nanti pada bab yang keempat itu akan membicarakan menjauhkan segala maksiat yang batin, yaitu maksiat yang ada di dalam hati. Yang zahir insyaAllah dah. Jaga mata yang haram, jaga telinga dari yang haram, jaga mulut daripada yang haram, jaga perut daripada yang haram, jaga tangan daripada yang haram, jaga kaki daripada yang haram. Selesai lah dah. Tinggal menjaganya, asal dijaga aja sesuai dengan perintah Allah. Kau juga kan itu payah, kan? Padahal bukan banyak main, 7 biji dah aja. Bunuh kan biji mata pada halal aja. Coba. Tak. Kombo ini mulut yang elok aja. Itu dah. Di rumah sendiri. Aduh. Entah apa-apa lah. Seloci-loci orang rumah bantai. Satu masuk pula kita sebagai lelaki seloci-loci. Sampai sini wallahu alam. Kepada Allah Subhanahu pun, kepada saudara sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.